Semuanya adalah kepunyaan-Mu, Bapa. Kami tahu Engkau tersenyum di surga, melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Kasih-Mu ada di tempat ini. Dan roh dunia, roh-roh jahat gak bisa masuk, gak bisa mengganggu kami. Karena roh Allah yang tinggal dalam diri kami lebih besar daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di atas kerajaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami mau ngerti hati-Mu, kami mau tahu isi hati-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Sampaikan semurni-murninya buat kami. Kami butuh makanan rohani yang mengenyangkan dan bergizi buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus sudah membajak tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Menjadi tanah hati yang subur. Yang siap ditanami kebenaran. Dan kami percaya, kami hari ini gak cuma dengar, tapi kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom. Dicuekin nih parah nih. Masih larut ya dalam hadirat Tuhan ya. Thank you ya, tim worship keren banget ya. Guys, di surga tuh gak ada yang kayak gini loh. Percaya gak? Aku yakin Tuhan tersenyum benar-benar melihat kalian. Mungkin kalian gak ngerti kalian ngapain dari sini ya. Tapi aku mau make sure di surga tuh gak ada yang kayak gini. Pujian penyembahan ada, tapi malaikat gak ada masalah. Tapi kalian ada masalah, ada pergumulan, tetap bisa menyembah Tuhan. Itu yang dicari Tuhan hari-hari ini. Segitu berharganya kalian. Ngomong yuk sama diri sendiri, tepuk dadanya. Thank you ya Tuhan udah bikin aku bertahan. 1, 2, 3. Thank you ya Tuhan udah bikin aku bertahan. Kenalin, nama aku udah dari situ ya. Nama aku Billy. Usia 32. Jomblo, available. Puas lo kan? Ngomongin anak buah, apa nggak ngomongin anak buah lagi? Ngomongin anak muda nggak jauh dari ini ya, percintaan ya. Haleluya. Sekarang aku mau bicara tentang cermin teman-teman. Judulnya The Mirror. Siapa yang hari ini belum ketemu cermin? Ada? Ih, narsis semua lu ya, ngaca semua lu ya. Hah? Lu langsung, gila keren banget gue ya gitu ya. Hah? Aku mau cerita sedikit aja, mudah-mudahan mendengar sedikit dan bisa padat gitu ya. Aku mau cerita tentang hal yang mungkin udah kalian udah tahu, tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita adalah Israel rohani. Itu kebenarannya. Dan tahu nggak teman-teman,
kita juga sedang menuju tanah perjanjian loh ternyata. Kita juga sedang menuju tanah Kanaan, tapi bukan yang di bumi, yang di surga. Waktunya udah amat singkat. Sudah amat singkat. Jadi kita perlu belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi pada saat itu Tuhan memanggil bangsa Israel. Wah, aku cerita lagi, ngantuk gak kalian ya? Mudah-mudahan gak ya. Pada saat itu bangsa Israel itu dibawa keluar dari bangsa Mesir. Singkat cerita, Tuhan sendiri membawa beserta Musa para pemimpin untuk meninggalkan Mesir. Mukjizat banyak terjadi. Banyak banget terjadi. Kebaikan Tuhan banyak terjadi. Tapi faktanya adalah Israel tetap mengeluh. Israel tetap tidak bersyukur. Dulu aku kalau baca kisah ini, aku sebel sendiri, teman-teman, gemes. Kok ada bangsa begini ya? Udah ngelihat di depan mata mukjizat kok masih mengeluh gitu loh. Terus balik lagi, ikut Tuhan lagi, jatuh lagi, bangun lagi, ngeluh lagi, pengen pulang lagi ke Mesir. Sampai detik-detik terakhir, udah mau nyampe tanah perjanjiannya, Tuhan suruh 12 pengintai dari 12 suku untuk masuk ke tanah perjanjian. Untuk mengintai, jadi spy, jadi mata-mata. Sebenarnya Tuhan bisa aja langsung nyuruh ke tanah Kanaan, betul gak? Betul gak sih? Ngapain sih perlu ada spy-spy segala, udah kayak film-film aja. Tapi bahkan di detik-detik terakhir udah mau masuk tanah perjanjian, Israel masih marah, masih bersungut-sungut sama Tuhan. Pas aku baca, bentar, ini kok kayaknya gue banget ya. Udah sering lihat mukjizat, udah sering lihat kebaikan Tuhan, kok masih ngeluh ya? Kok masih kadang ada kecewa ya? Ada marah ya, kenapa ya? Siapa yang percaya kalau kebaikan Tuhan udah melimpah buat kita semua? Kapan terakhir Anda kesel? Halo? Kapan terakhir Anda mengeluh? Halo? Tadi bahkan ada yang jujur, thank you buat kejujurannya ya. Saya bahkan tadi berapa menit sebelum di sini saya ngeluh loh. Tuhan, kenapa aku nyampein ya? Kenapa sih banyak orang begini, kenapa gua? Bayangin. Detik-detik mau maju, insecure gua. Kayak bangsa Israel memang. Makanya gua mau khotbah. Biar relate katanya anak zaman sekarang. Yang pertama aku beri judul The Calling for Leaders of Generation. Wah, keren banget namanya. Thank you Monik ya udah bantuin translate ini. Gue mah bego bahasa Inggris jujur. Biar keren aja gitu, ya kan. Panggilan buat para pemimpin generasi. Bilangan 13 ayat 1-2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Teman-teman, generasi kita butuh pemimpin.
Generasi ini udah rusak. Udah hancur. Dosa udah gila-gilaan di luar sana, bener gak? Hah? Kalau belum tahu dosa mungkin main lu kurang jauh. Coba main lebih jauh lagi. Udah banyak dosa. Udah banyak kerusakan. Dan aku percaya semua yang datang di tempat ini tuh calon pemimpin. Aku percaya firman inilah yang akan memanggil kalian. Jangan lihat ke saya, jangan lihat situ. Jangan lihat sini, lihat sana. Tuhan sedang memanggil kalian untuk melihat betapa hancurnya generasi ini dan butuh sosok seperti kalian untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Urgensinya udah tinggi sekali, guys. Kak, tapi aku mah apaan tuh? Boro-boro ngomong di depan umum aja aku gemeteran. Di dalam keramaian aja udah rasanya pengen pulang. Gimana cara mau jadi pemimpin? Mulai yakinkan, coba tepuk kiri atau kanan ya. Bilang, kamu tuh pemimpin tau. Masih Dina ya? Masih, enggak gitu. Pemimpin itu gak enak. Makanya disuruh maju duluan, jadi tumbal. Dijebak loh tadi. Gue tebak suruh pemimpin, suruh jadi pemimpin. Siap-siap, hidupmu bakal kayak roller coaster. Kak, tapi gak usah nanti jadi pemimpin, hidupku yang sekarang sudah roller coaster. Nah, berarti lu pemimpin. Minimal. Kamu memimpin dirimu sendiri untuk memutuskan apa yang benar day by day. Halo? Kamu merasa gak pemimpin? Enggak. You must to lead yourself. Benar gak? Bukankah tiap hari kita diperhadapkan dengan banyak keputusan? Makan, minum, main, nongkrong, belajar, kerja. Banyak banget keputusan. Siapa yang ngambil keputusan itu? Jangan-jangan orang lain. Banyak kan kita terlalu banyak mau nyenengin banyak orang, sehingga kita lupa kita gak bisa untuk memimpin diri kita sendiri apa yang kita mau. Hari ini banyak orang-orang gak enakan, guys. Tahu-tahu ketika udah nolong, udah bantu di rumah, stres, nangis sendirian. Kenapa gue lakuin itu? Gue gak mau misalkan. Mulai sekarang belajar, bawa dirimu untuk mendekat sama firman Tuhan, amin. Putuskan apa yang benar dan apa yang baik. Kak, cara taunya gimana? Ya harus bergaul dengan firman, gak ada jalan lain. Guys, potensi kalian tuh segede itu. Sekarang daripada nyolek kiri kanan, sekarang ngomong sama diri sendiri. Sebut nama masing-masing ya. Kalau aku berarti Billy gitu ya. Billy adalah seorang pemimpin. Berani gak? Feel free loh. Kak, itu kan Israel, bukan gue. Lah, lu pernah doa gak dulu? Siapa yang percaya sama Tuhan akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Lu ngerti ayat itu gak? Main-main aja lu. Kepala artinya di mana? Di depan. Kepala artinya apa? Memimpin. Siapa suruh lu amin? Makanya lu kesini sekarang kan jadinya. Nanya dulu, bang,
Bang lagi. Pak, itu jadi kepala maksudnya apa, Pak? Kamu ditetapkan jadi pemimpin untuk generasimu. Buat teman-temanmu at least. Bawa mereka semua ke Tuhan. Jangan dinikmati sendiri berkatnya, amin. Kita udah terima keselamatan. Aku berdoa pulang dari sini. Teman-teman bisa nangis. Buat jiwa-jiwa, buat orang-orang. Banyak orang yang berteriak, teman-teman. Membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan egois. Kak, tapi masalahku aja belum beres. Gimana gue mau mimpin orang? Nanti jatuhnya jadi orang buta, nonton orang buta dong. Aku pribadi ketika aku memutuskan untuk masuk dalam pelayanan ini, aku juga belum beres. Coba tanya semua pelayan-pelayan Tuhan di sini, semua kru di tempat ini, apakah mereka sudah beres hidupnya ketika dia melangkah? Halo? Belum 100%. Tapi minimal ada hati mau dirubah dan dibentuk Tuhan. Ini adalah panggilan, urgent. Buat generasi, buat kita semua. Singkat cerita mereka ada 12 orang pemimpin Israel, dia mengintai bangsa itu. Kurang lebih 40 hari. Guys, pulangnya dia bisa selamat itu udah bagus. Dan sebenarnya perkataan Tuhan itu selalu benar gak sih? Cuma kitanya yang suka gak percaya, benar gak? Orang Tuhan udah janji kok, aku sendiri akan ngasih tanah Kanaan ini buat kamu. Aku sendiri akan memberikan tanah perjanjian buat ini buat kamu. Tapi disuruh cek dulu. Kira-kira kamu bisa gak di antara 12 ini? Singkat cerita, 12 orang itu udah mengintai. Dan dia pulang kembali ke Israel. Dan dia menceritakan apa yang dia lihat. Poin kedua aku beri judul, janji Tuhan yang udah terbukti. God's proven promises. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu apa saudara? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Dia ngecek, dia ngambil buah-buahan, ngambil anggur, segala buah ara. Itu sudah cukup menandakan bahwa tanah itu subur. Tanah itu subur. Dan 12 leader ini masuk ke tanah Kanaan dan dia membuktikan sendiri bahwa benar. Tanahnya subur. Kadang kita memang sebelum melangkah, Tuhan gak tinggalin kita. Tuhan kasih bukti kecil-kecil. Asal teman-teman bisa ngelihat kebaikan Tuhan dari mana. Pertolongan Tuhan dari mana. Sebenarnya buktinya udah banyak mengelilingi kita. Amin. Bukti kebaikan Tuhan tuh udah mengelilingi kita loh guys. Sebenarnya loh. Tapi yang terjadi adalah kenyataan kadang-kadang melemahkan iman kita. Benar gak sih? Kita nangkep janji Tuhannya apa, pulang gereja kita senang banget kan, Tuhan pakai aku. Aku akan diberkati, aku akan berhasil.
Jadi abis dia menceritakan yang baik-baik, dia bilang gini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Semua yang disebut ini adalah musuh-musuh bebuyutannya bangsa Israel. Dan ini adalah musuh-musuh yang terkemuka dan sangat kuat. Di balik semua janji Tuhan yang besar, pasti ada tantangannya, guys. Siapa yang hidupnya hari-hari ini banyak tantangan, challenge, banyak ujian, banyak testinya? Halo? Siapa yang lagi hari ini ngalamin hal gak enak? Janji Tuhan selalu diikuti dengan challenge, dengan tantangan. Perhatikan ini, semakin kamu ngerasa challenge itu besar, artinya janji Tuhan sama besarnya dengan masalah itu. Orang Enak itu keturunan raksasa. Tinggi-tinggi, gede-gede. Di sini siapa yang gede ya? Ada John, Kanton, Willy. Kayaknya 2 kali lipat lah. Kalau diukur. Jadi tinggi, gede, serem. Tapi berlimpah susu dan madunya. Berkat Tuhannya itu nyata di tempat itu. Tapi tantangannya gede banget tuh. Ini benar-benar dikepung. Secara kemampuan udah gak mungkin bisa. Perhatikan ini. Selalu polanya begini teman-teman. Semakin kita ngerasa gak bisa, Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau kamu udah ngerasa bisa duluan tanpa Tuhan, itu malah aneh. Artinya apa? Itu kesombonganmu yang bekerja. Tapi yang Tuhan mau kadang-kadang kita dibawa dalam satu keadaan yang memang kita sampai titik gak bisa melakukan apa-apa. Supaya apa? Setiap kelemahan kita akan menjadi panggung buat kekuatan dan kuasa Allah. Amin. Ada challenge yang menguji iman kita. Kebanyakan kita yang harus kadang-kadang tunduk dengan kenyataan. Padahal ada satu hamba Tuhan luar biasa namanya Billy juga. Saya Billy, tapi bukan Lantang, yang itu Billy Lantang. Dia bersaksi bahwa dia menyatakan kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Wah gila. Kenyataannya bangsa Israel itu gak mampu, gak bisa. Bahkan pemimpinnya yang sudah dipilih, udah yang paling-paling kuat. Ciut guys. Sekelas pemimpin itu udah 12 dari jutaan orang. Ciut. Ada 12 nama para pemimpin. Saya coba googling nama-namanya. Bagus-bagus gitu ya. Bagus-bagus artinya. Ada yang pilihan Tuhan, ada yang karena pertolongan Tuhan. Wah pokoknya bagus-bagus. Oh ya guys, FYI, buat bangsa Israel nama itu penting. Ya, jadi makanya kita suka dengar kan nama adalah apa? Doa katanya. Nah buat bangsa Israel nama itu penting. Dari 12 pemimpin yang dipanggil, yang menjadi pengintai, akhirnya ada satu orang
yang namanya tuh enggak banget. Namanya Kaleb. Artinya anjing. Ih, kasar lu Bil. Enggak, gue gak ngatain lu. Itu jadi jokes anak-anak muda tuh ya. Kaleb artinya tuh anjing. Bentar ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada gak yang pernah kadang ngerasa, gue nih kadang udah jadi seperti anjing, sorry ya, maaf ya. Artinya tuh mungkin kayak udah, padahal lu manusia gitu, tapi lu saking udah dropnya, saking udah kayaknya udah gak berharganya, lu berpikir bahwa lu tuh udah sampah lah udah. Halo? Udahlah, gue kayaknya gak mungkin berhasil lah. Toh juga background orang tua gue begini kok. Toh gue dilahirkan dengan keluarga yang kayak gini kok. Belum lagi gue dibully sama orang-orang. Hari ini banyak bulian ya. Udahlah, gue gak bisa kayaknya nih. Ternyata si anjing itu si Kaleb itu malah dia yang punya iman yang gila. Kita maju aja udah. Udah kepalang tanggung. Yang namanya bagus-bagus, yang latar belakang keren-keren, malah ciut. Tapi yang tidak berarti, yang tidak berharga, bahkan seperti anjing, Tuhan pilih. Kalau kalian pernah merasa diri kalian dianjing-anjingin sama teman-teman kalian, sorry, bilang sama mereka, aku punya tujuan dari Tuhan yang besar. Hari ini kayak gak tahu deh ya, di zaman sekarang kayaknya perkataan anjing dan kebun binatang itu kayaknya udah lumrah ya. Dikatain anjing, balesnya yang lain. Kalau saya menggambarkan diri saya lebih parah daripada hewan. Saya tuh kadang seperti kotoran. Separah itu. Mungkin secara kenyataan kayaknya udah gak bisa maju. Kayaknya udah gak bisa berkembang. Kayaknya gue udah gak berarti lagi. Tapi ada harapan buat kita semua. Karena kebenaran Tuhan harus tunduk. Menundukkan kenyataan yang ada. Ya. Kalau kenyataan itu betapa tidak mungkinnya buat kalian. Percayalah, akan ada kebenaran hari ini yang membawamu dalam kemerdekaan. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Udah jelas-jelas itu negeri bangsa itu pemberian Tuhan. Diceritainnya sebagai kabar apa? Kabar busuk.
dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan juga demikian juga mereka terhadap kami. Apa yang menjadi cerminanmu guys hari-hari ini? Musuhmu atau penciptamu? Kamu diciptakan serupa segambar loh dengan dia loh. Ada amin? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Sebetulnya. Tapi akibat kenyataan, dosa, masalah segala macam. Sampai kadang-kadang kita lihat bahwa kita ini udah kayak belalang lah, udah. Musuhnya udah terlalu gede Tuhan. Bener gak? Kita sering ngalamin gitu gak sih? Duh gue bisa gak ya? Maju gak ya? Maju gak? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Poin keempat adalah krisis identitas. Identitasmu menunjukkan potensimu. Kalau identitasmu pulih, maka potensimu akan apa? Besar juga, akan keluar juga semua. Karena apa? Kalian diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya potensi yang kalian punya harusnya sama seperti Kristus. Gak percaya ya? Mukanya kayak muka-muka gak percaya gitu. Hah? Gue yang kayak gini jadi kayak Tuhan. Yakin lo Bil? Firman Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Pernah dengar ayat itu? Halo? Kalian amin? Guys, aku mau kasih tahu kebenaran nih. Tahu nggak? Predikat terang manusia atau terang dunia itu sebetulnya punya Tuhan Yesus, ada di kitab Yohanes. Yesus dikatakan sebagai terang dunia. Predikat dia sebagai terang dunia, dia kasih buat kita. Kalian dilahirkan bukan untuk jadi biasa-biasa aja, amin. Siapa yang ngerasa hari-hari ini kok kayaknya hidup gue gitu-gitu aja gitu? Oh enggak ada ya, gue doang apa jangan-jangan? Halo? Udah 2023, udah tahun baru, udah masuk bulan kedua. Kok gak ada apa-apa? Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik buatmu. Masalahnya kamu mau ambil ini enggak? Kamu mau tangkap hati Tuhan ini enggak? Mau enggak keluar dari rasa takutmu? Mau enggak keluar dari rasa ketidakberhargaanmu? Guys, cermin yang kita pakai jangan cermin dari musuh kita ya. Jangan dari masalah-masalah kita.
Jangan dari latar belakangmu. Kita akan seperti belalang nanti. Kadang lihat masalahnya yang udah begitu besar. Tapi pakailah cermin yang dari Tuhan. Kelihatan ya? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi, dengan muka yang tidak lagi berselubung, kita semua memandang kepada Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Nya. Kita menjadi seperti cermin. Dengan demikian, Tuhan Yesus mengubahkan kita sehingga kita menjadi semakin sempurna memancarkan kemuliaan-Nya. Selubung dosa sudah ditarik, sudah diangkat dalam diri kalian semua. Selubung kegagalan sudah diangkat dari kita semua. Sekarang kita semua bisa memandang kepada siapa? Tuhan, dan memancarkan kemuliaan-Nya. Karena apa? Kita menjadi seperti cermin. Saat kau memandang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dalam setiap masalahmu, engkau menjadi seperti cermin. Saat orang lain lihat kehidupanmu, yang dia lihat bukan Billy lagi, tetapi Kristus yang sudah menghadap Allah. Dan kita semua akan memancarkan kemuliaan yang datang dari Tuhan. Tuhan akan mengubah kita sedemikian rupa sampai kita memancarkan semua sifat-sifat Dia. Itu kebenarannya. Kita menjadi seperti cermin yang memancarkan kemuliaan Yesus. Kalau kalian bercermin sama musuh kalian, jadi belalang. Karena masalahnya gede. Tapi kalau kalian bercermin kepada Tuhan, memandang, menghadap kepada Tuhan, kalian akan memancarkan kemuliaan datang dari Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sebesar itu Tuhan yang kita sembah, guys. Mau cari di mana lagi? Cie, promosi kata gue. Yang lain manggil Tuhannya jauh gitu Tuhannya. Di sini Tuhannya sedekat itu. Terakhir. Cepat kan, terakhir kan udah. Scripture heals self-image. Percaya nggak? Cuma kuasa firman yang bisa mengubah gambar dirimu. Kalau kau lihat gambar dirimu, ya itu kayak tadi. Ada yang seperti anjing, ada yang seperti belalang. Bahkan di ayat lain, ada dibilang seperti cacing dan tanah liat. Ya. Kecil banget loh. Kalau salah pakai kaca. Kalau salah bercermin. Ada gak sih yang di sini hari-hari ini mungkin diremehin sama keluargamu, diremehin sama teman-temanmu gitu? Halo? Ada gak sih yang kayaknya tuh ada selentingan-selentingan, kayaknya dia ngeremehin potensi lu deh? Bahkan seringkali, sorry, yang ngomong itu orang terdekatmu loh.
Sekarang kasih tahu buat dia. Kamu gak usah baper kalau dibilang tadi, ya, gak usah. Karena apa? Firman Tuhan mau memulihkan gambar dirimu siang hari ini. Kamu diciptakan yang serupa segambar dengan Tuhan. Kau punya masa depan. Dulu dalam perjanjian lama itu ada bait suci, ada bait Allah. Nah sebelum orang masuk, ini taruhlah ini mungkin bait Allah gitu ya. Ini bait Allah. Sebelum saya masuk ke dalam bait Allah, di sini seperti ada ini guys. Tahu ini nggak ya? Yang buat biasa cuci kaki, cuci. Mau nyebut nggak ya? Kalau bahasa orang Israel namanya bejana pembasuhan. Sebelum masuk ruang Maha Kudus, dia harus bersih dulu. Dia harus ngapain? Cuci muka, cuci telinga, mungkin kaki, tangan. Kenapa nggak semua ya mandi ya gitu? Enggak. Bagian-bagian tertentu aja yang dibersihkan. Ada namanya bejana pembasuhan. Air di perjanjian baru melambangkan firman Allah. Bezalel bersama para pengerja juga membuat sebuah bejana pembasuhan beserta tumpuannya dari perunggu. Perunggu untuk membuat bejana itu berasal dari apa guys? Cermin-cermin perunggu yang disumbangkan oleh para perempuan yang melayani orang-orang yang datang ke pintu masuk kemah pertemuan. Bejana itu terbuat dari cermin. Cerminnya beda dengan zaman sekarang. Terbuat dari apa? Perunggu. Saat dia mulai nunduk, apa yang dia lihat? Saat dia membersihkan. Siapa yang dia lihat dalam bejana itu? Halo? Di depannya ada bejana perunggu, seperti kaca, seperti cermin. Saat dia mau membasuh, membersihkan, mengambil air itu, apa yang dia lihat? Dirinya sendiri. Dan apa yang dilakukan? Mengambil air itu, yaitu firman, membersihkan dari masa lalunya, membersihkan dari semua gambar diri yang salah, yang orang telah buat. Kalian ngerti gak? Bahkan di perjanjian lama, itu udah didesain sedemikian rupa. Saat orang melihat ke bejana itu, pada prakteknya, yang orang Israel lihat, dia adalah budak bangsa Mesir. Makanya bawaannya pengen balik ke Mesir mulu. Pengen balik ke dunia lagi. Setiap kali dia mau masuk ke dalam bait suci, dia harus mencuci lagi, membersihkan lagi. Saat dia lihat gambarnya, mungkin dalam diri dia yang lihat, budak. Kalau bahasa zaman sekarang budak korporat ya. Duh, kenapa sih gue jadi budak korporat mulu gitu. Nggak canda-canda. Apa yang kita lihat ketika kita lagi ngaca? Kebanyakan kegagalan dan apa yang orang judge sama kita. Setiap kamu datang ke gereja, setiap kamu datang ibadah, pujian penyembahan, Tuhan mau bersihkan wajahmu. Tuhan mau bersihkan self-image, gambar di dalam dirimu. Sehingga kamu diubah semakin hari, semakin menjadi serupa Kristus. Terlepas dari semua judgement dari orang-orang lain, dari orang-orang yang udah ngeremehin kamu, yang buat kamu jadi terbatas.
Firman Tuhan itu begitu banyak yang mendeskripsikan tentang hidup kita. Setuju gak? Tentu kita gak ada kaca sekarang. Tapi kita punya ini loh. Aku undang untuk teman-teman bangkit berdiri, kita ngaca yuk, bentar. Yuk. Yang ada handphone, kita berdiri, bangkit berdiri yuk. Yuk bangkit, bangun yuk, biar gak ngantuk yuk. Bangun yuk, bisa yuk, woi. Keluarin HP-nya, buka kamera selfie-nya. Iya dia selfie beneran dong. Coba, fokuskan kamera itu sama dirimu sendiri. Berani gak? Tatap mata orang yang ada di situ. Serius. Beauty matiin. Boleh bantuan lampu gak sih? Mungkin yang kameranya pixelnya gak nyampe, ya. Coba, teman-teman lihat yang ada di depan itu. Berani gak teman-teman natap orang yang ada di depan itu? Ayo jangan ke distract kiri kanan yuk, jangan distract kiri kanan. Ini Tuhan mau kerja di sini, Tuhan mau beracara. Lihat, tatap matanya, tatap. Lihat dia. Itu orang yang udah disakitin berkali-kali tapi tetap bangkit. Itu adalah orang yang udah bertahan bertahun-tahun dalam keadaan gak enak tapi dia masih bertahan. Itu lihat di depan matamu itu. Lihat dia yang udah dikecewain, yang udah dikatain. Bahkan sama orang terdekatnya, dia bertahan. Itu orangnya itu. It's you guys. Jumpa Tuhan itu bagus, tapi kapan kamu jumpa dengan dirimu guys? Ayo berani gak lihat terus. Firman mau mengubahkan dirimu saat ini. Seperti bejana pembasuhan sebelum masuk hadirat Allah. Gambarmu mau dibersihin. Sampai kamu ngelihat, itu bukan aku tapi Tuhan Yesus. Yang udah bikin aku bertahan sampai detik ini. Tetap di depan. Barengan juga dengan aku ya. Kalian fokus ke layar. Aku akan ngomong firman, kalian ikutin. Karena tadi apa? Firman yang memulihkan gambar diri kita. Amin. Artinya apa? Cuma kuasa dari firman Tuhan yang bisa mengubah gambar diri kalian. Firman Tuhan begitu banyak yang indah buat diri kita. Tapi aku cuma pilih 3. Yang mayoritas paling banyak dialami mungkin anak-anak muda. Terkait masa lalu dan backgroundnya. Teman-teman percaya aja, apa yang aku sampaikan tidak akan menyesatkan kalian. Aku baca Alkitab sungguh. Ya, jadi jangan takut tersesat. Ya. Siap? Are you ready? Katakan bersama denganku gini ya. Mazmur 27 ayat 10. Karena sekalipun ibu dan ayahku membuang aku, Engkau Tuhan akan menyambut dan menghibur aku. Tetap pandang. Buat teman-teman yang mungkin ngalamin hancur keluarganya, broken. Mungkin kalian berasa ditinggalin. Mungkin keluarga kalian udah gak utuh lagi. Lihat itu, tatap, itu dirimu. Dan firman Tuhan bilang, karena sekalipun ibu dan ayahku membuang aku, Engkau Tuhan akan menyambut dan menghibur aku. Tuhan akan mengubah hidupmu. Tuhan akan mengubah gambar dirimu. It's okay orang tuamu mungkin meninggalkanmu. It's okay kalau orang tuamu gak sesuai dengan apa yang kau mau. Tapi Tuhan menyambut dan menghiburmu hari ini. Ada amin. Yang kedua,
Ini akan berlaku buat mungkin teman-teman lagi menghadapi sesuatu dan teman-teman kayaknya udah gak bisa lagi. Kayaknya udah mentok. Udah segala cara Kak gue coba tapi gak, it doesn't work. Yuk lihat sekali lagi kameranya. Ikutin aku ya. Filipi 4 ayat 13. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Itu image-mu yang baru. Terima, receive in Jesus name. Kau bisa melakukan segala perkara karena apa? Tuhan yang kasih kemampuan, Tuhan yang kasih kekuatan dalam hidupanmu. Itu gambar dirimu yang baru. Jadi kalau kamu ngerasa kamu gak bisa, no. Aku bisa, karena apa? Karena Tuhan yang udah mengubah itu semua. Pegel ya? Sian banget deh lo. Boleh topang gini juga boleh sih, daripada pegel gitu kan. Gini. Siap dengan yang terakhir? Halo? Baru 2 tadi tuh. Siap ya? Firman ini akan berlaku untuk yang takut akan masa depan. Siapa di sini yang udah ngerasa kayaknya gue udah gak ada masa depan lagi deh. Bahkan gue gak ngerti gue gede jadi apa. Gue gak paham gue akan jadi apa. Yuk sekali lagi hadapin kamera. Siapin dirimu, ngomong sama dirimu. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengatakan hal itu sebab aku tahu rencana yang ada padaku bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku Tuhan tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Amin. Kau punya masa depan sekarang. Yang takut akan masa depanmu, Tuhan sudah memulihkanmu. Percaya ini. Kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Teman-teman boleh ikutin doaku ya, katakan seperti ini. Tuhan, aku tahu, aku percaya Engkau sudah ada di dalam hatiku. Sekarang Tuhan, aku akan menjadi cermin yang memancarkan kemuliaan, kepribadian, dan sifat daripada Engkau. Aku tolak semua gambar diri yang salah, gambar diri yang buruk, yang orang lain katakan kepadaku. Aku ampuni mereka semua. Dan aku sekarang sudah dibersihkan. Aku sudah diganti gambarku menjadi gambar Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sekarang aku berdoa, Tuhan, thank you, firman-Mu udah disampaikan, kebenaran-Mu udah disampaikan. Aku sudah selesai, tapi Roh Kudus gak pernah selesai. Tuhan akan terus membasuh ketika engkau ngaca, dan firman itu akan terus membersihkan gambar dirimu sampai semua potensi kealahan, semua potensi Kristus, karunia, kasih, berkat, engkau akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mencerminkan kemuliaan Allah, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.